Oke, get ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita lagi ada di tengah pandemi yang sangat mengkhawatirkan ini, tapi reminder untuk kita semua supaya selalu stay safe, jaga jarak, dan kalau bisa di rumah aja, oke? Kalau gitu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Lady Hoirunisa. Saya mahasiswi dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dengan nomor pokok mahasiswa 1914151088. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berkaitan dengan mata kuliah perilaku satwa liar. Materi ini saya ambil dari salah satu jurnal, yaitu Jurnal Ilmu Pertanian volume 17, yang berjudul Estimation of Demographic Parameter and Spatial Distribution Pattern of Komodo in Rinca Island, Komodo National Park. Dan jurnal ini ditulis oleh Yanto Santosa, Raden Yosi Zainal Muhammad, serta Dede Aulia Rahman. Kalau gitu kita langsung masuk aja ya ke materinya. Varanus komodoensis, nama latin dari komodo, merupakan salah satu fauna sisa peninggalan zaman purba yang masih hidup hingga sekarang. Nah, komodo ini is the one of the protected rare reptiles yang hanya bisa kita temukan di Taman Nasional Komodo dan ada beberapa di bagian utara dari Pulau Flores. Reptil berukuran besar ini sebenarnya keberadaannya agak mengkhawatirkan ya, sebab selain langka, komodo juga terancam punah. Maka dari itu, komodo dilindungi oleh Undang-Undang Perburuan dan Perlindungan Binatang Liar tahun 1931. Oke, kita next ke ciri komodo. Varanus komodoensis atau komodo, banyak nama panggilannya. Ada misalnya seperti Biawak komodo, lalu komodo dragon, komodo island monitor, komodo monitor, kadal raksasa, banyak. Dan masyarakat setempat biasanya menyebut komodo ini sebagai ora. Karena ora ini masuk ke kelas reptil, apa sih yang ngebedain komodo dengan reptil-reptil lainnya? Yang pastinya komodo ini merupakan salah satu reptil terbesar yang pernah ada di muka bumi. Lalu kita lihat ya ciri yang pertama, yaitu komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya dan sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang 2,5 cm yang kerap berganti. Lalu air liur komodo seringkali bercampur dengan sedikit darah karena giginya hampir seluruhnya dilapisi oleh jaringan bernama gingiva dan jaringan ini tercabik selama komodo makan. Sebenarnya ini sih yang bikin khawatir karena kan sering kali ditemuin darah tuh pada air liurnya, sehingga akan menciptakan lingkungan pertumbuhan yang ideal bagi para bakteri untuk hidup di dalam mulut komodo. Kemudian komodo itu memiliki lidah yang panjang dan berwarna kuning serta bercabang. Lalu gimana sih caranya untuk bedain mana komodo jantan dan mana komodo betina? Sebenarnya kalau secara visual, untuk ngebedain komodo jantan dan betina itu nggak terlalu sulit. Karena yang kelihatan banget adalah perbedaan dari bentuk tubuh dan warnanya. Kalau komodo jantan cenderung jauh lebih besar daripada komodo betina dengan warna kulit yang cenderung lebih gelap seperti abu-abu gelap sampai merah batu bata. Nah, sementara komodo betina ini ukuran badannya lebih kecil dan warnanya cenderung lebih terang seperti warna hijau pada buah zaitun. Oke, kita lanjut ke habitat. Nah, habitat atau tempat tinggal komodo. Komodo ini lebih suka dengan tempat yang bersuhu udara panas dan kering. Biasanya mereka tinggal di padang rumput kering, savana, semak belukar, dan hutan tropis di dataran rendah dengan suhu rata-rata 35 derajat Celcius. Ini adalah habitat asli dari komodo, Varanus komodoensis atau Komodo National Park. Indah banget memang, bagus banget sampai Taman Nasional Komodo ini masuk ke dalam New Seven Wonders of Nature karena saking indahnya. Jadi kita sebagai orang Indonesia tuh harus bangga ya karena kita punya fauna endemik beserta habitat aslinya yang benar-benar kayak paradise. Oke, lanjut. Komodo pada umumnya menggali lubang 1-3 meter menggunakan forelimbs. Jadi forelimbs itu kaki depan
dan cakar yang kuat. Emangnya mereka gali lubang untuk apa sih? Pasti punya tujuan kan? Jadi kadal ini ngegali lubang biasanya untuk mereka tidur di dalam lubang itu pada malam hari. Ya tujuannya adalah untuk menjaga suhu tubuh supaya mereka tetap panas. Sehingga pada pagi harinya mereka akan mengurangi waktu untuk berjemur atau basking. Ini dia salah satu potret yang saya ambil dari Pinterest. Potret keberadaan komodo di Komodo National Park. Semoga kita suatu saat bisa kesini ya, karena ini bagus banget teman-teman. Nah, di jurnal ini membahas tentang komodo, kemudian demographic parameter, dan spatial distribution. Komodo ini banyak menarik perhatian masyarakat dan para ilmuwan. Beberapa aspek ilmiah mengenai komodo ini telah diteliti. Namun, aspek parameter demografinya belum terungkap secara menyeluruh. Lah, emang demographic parameter atau parameter demografi itu apa sih? Nah, jadi parameter demografi ini mencakup tingkat kelahiran, kematian, seks rasio, dan ukuran populasi. Jadi parameter demografi ini penting dalam perkembangan populasi satwa liar. Seluruh satwa liar ya, nggak cuma komodo aja. Nah, tapi kan apalagi sekarang jumlah populasi komodo ini sangat mengkhawatirkan. Jadi aspek parameter dari waktu ke waktu ini sangat diperlukan bagi analisis kelestarian komodo di masa yang akan mendatang. Supaya setelah generasi kita ke depannya masih bisa melihat, mereka tahu kalau misalkan Indonesia tuh punya fauna endemik. Kemudian spatial distribution. Lah, kalau spatial distribution sendiri apa? Jadi spatial distribution itu merupakan sebaran individu atau koloni pada suatu ruang tertentu berdasarkan posisinya pada suatu habitat tertentu. Sebaran spasial ini pada komodo ini penting bagi penyusunan metode inventarisasi dan pengelolaan kawasan untuk ekowisata dan pelestarian secara in situ maupun ex situ pada habitat tersebut. Pada jurnal ini untuk waktu dan tempatnya dilakukan pada tahun 2008 di Pulau Rinca, tepatnya di STPN 1 Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Untuk alat dan bahannya sendiri ada GPS, P-band. P-band itu semacam alat untuk mengukur dimensi atau diameter pohon. Saya pun belum pernah pakai alat itu, cuma kalau misalkan teman-teman mau tahu bisa di googling sendiri ya. Karena contoh alatnya nggak saya masukin ke dalam PPT. Kemudian yang terakhir ada talisit. Dan untuk bahannya yaitu berupa objek populasi komodo yang dibagi berdasarkan kelas umur, yaitu ada tetasan, anak, muda, dan dewasa. Untuk pengenalan lapangannya sendiri dilakukan selama 2 minggu dengan menggunakan metode kombinasi antara transek jalur dan titik pengamatan, point of abundance. Oke, kita next ke analisis datanya. Nah, untuk analisis data sendiri terbagi menjadi 3 bab, yaitu parameter demografi, bentuk sebaran spasial, dan analisis vegetasi. Di antara bab-bab ini nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa subbab yang kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama yaitu parameter demografi. Terbagi menjadi 4 subbab, yaitu ukuran dan kepadatan populasi, struktur umum, seks rasio, lalu kelahiran dan kematian. Bentuk sebaran spasial ini adalah bab sendiri ya, nanti kita bahas. Oke, untuk ukuran dan kepadatan populasi disajikan pada bentuk tabel. Ini ada tabel sebaran jumlah individu komodo berdasarkan kelas umur dan tipe habitat. Jadi bisa kita lihat di sini, ada jalur, tipe hutan, lokasi, lalu ini kelas umur dan totalnya. Untuk jalurnya sendiri terbagi menjadi jalur 1 sampai jalur 20. Nah, kita lihat pada total, ini paling banyak ada 59. Total 59 individu ini ada di jalur 10, yang berupa 16 tetasan, 12 anak, 9 muda, dan 22 dewasa. Kenapa yang paling banyak sebarannya itu ada di jalur 10? Jadi jalur 10 ini merupakan jalur untuk para pengunjung, dan di jalur 10 ini ekosistem habitatnya masih sangat terjaga banget.
Jadi banyak mangsa komodo yang hidup di sana, sehingga komodo-komodo itu hidup berkelompok di jalur 10. Kemudian untuk struktur umum juga disajikan dalam tabel dugaan populasi dan kepadatan komodo di Pulau Rinca berdasarkan kelas umur. Kemudian untuk nisbah kelamin atau sex ratio, nah berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian di jurnal ini, ditemukan 51 individu komodo jantan dan 17 individu komodo betina. Berarti rasionya adalah 3:1 ya. Nah, dengan demikian pasti akan terjadi persaingan yang cukup tinggi nih antara komodo jantan satu dengan komodo jantan lainnya saat mereka memasuki musim kawin. Nah, untuk kelahiran dan kematian, ini saya masukin contoh fotonya. Yang ini merupakan nih yang pertama, mana kursor? Yang pertama ini adalah komodo dewasa, lalu yang ini komodo muda, yang ini komodo anak, dan ini komodo tetasan. Untuk bentuk sebaran spasial sendiri, bentuk sebaran spasial ini ditentukan berdasarkan kontak dengan masing-masing individu antara komodo satu dengan komodo lainnya. Jadi ya kayak ini ya, kayak tabel 1 ini, mereka hidup berkelompok. Sebenarnya nggak berkelompok juga sih, tapi mereka hidup berkelompok saat mereka makan. Jadi di mana ada mangsa, mereka akan berkumpul. Gitu. Kita lanjut ke kondisi vegetasi. Penutupan tajuk di hutan gugur dapat melindungi komodo dari cahaya matahari, sekaligus memudahkan komodo untuk berburu mangsa. Pada kerapatan vegetasi tingkat semai, ada 27,5 individu per hektar. Pancang 20 individu per hektar, tiang 20 individu per hektar, dan pohon 122,5 individu per hektar. Komodo akan masih merasa mudah untuk melihat dan berburu mangsa. Nah, ini ada tabelnya, bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi populasi komodo. Yang pertama yang mempengaruhi populasi komodo itu adalah perburuan satwa mangsa komodo. Rusa Timor sebagai pakan utama komodo menjadi sasaran perburuan liar yang dilakukan oleh masyarakat di luar kawasan. Nah, jadi jika populasi mangsa komodo itu menurun, maka akan berdampak juga bagi populasi komodo. Jadi ya harus disesuaikan ya, jangan komodonya dilestarikan tapi mangsanya yang diburu terus-menerus. Kalau misalkan mangsa komodo habis, seperti rusa Timor ini habis, maka akan berdampak juga pada populasi komodo. Pasti akan menurun juga karena mereka kehabisan stok makanan. Lalu yang kedua adalah perubahan habitat non-alami. Perubahan non-alami dapat berupa fragmentasi, kerusakan, dan kehilangan habitat yang masing-masing atau secara bersama memiliki efek negatif terhadap satwa liar, dan memberikan efek yang sama buruknya dengan perburuan terhadap populasi komodo. Sayangnya perubahan habitat non-alami ini benar-benar terjadi teman-teman. Jadi pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 1 Agustus, Taman Nasional Komodo ini mengalami kebakaran yang diduga penyebab utamanya itu karena kelalaian pengunjung. Apa sih kelalaiannya sampai bisa nimbulin kebakaran? Jadi katanya itu ada pengunjung yang dengan sengaja membuang puntung rokok. Kan di sana tuh savana ya, lahannya kering, jadi begitu ada api sedikit pasti akan langsung menyebar. Nah, ini adalah kondisi savana di areal gugusan kepulauan di dalam wilayah Taman Nasional Komodo sebelum terbakar. Indah banget, bagus, namun sayangnya kebakaran. Dan ini adalah kondisi padang savana di areal gugusan kepulauan di dalam wilayah TNK setelah mengalami kerusakan karena terbakar. Kelihatan banget ya bedanya. Jadi lebih kering. Lalu faktor yang mempengaruhi populasi komodo yang berikutnya yaitu berupa feeding atau pengumpanan. Loh, kok bisa? Jadi seperti yang kita bahas di slide kedua tadi, komodo ini kan banyak mencuri perhatian para masyarakat dan para ilmuwan. Nggak bisa dipungkiri juga kalau komodo ini menjadi perhatian dunia
Salah satunya menjadi daya tarik dari media elektronik. Nah, berbagai atraksi komodo sering dilakukan untuk membuat film dokumenter dengan cara pengumpanan atau feeding, menggunakan kambing, baik yang hidup ataupun yang telah mati. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian komodo yang begitu tajam penciumannya terhadap daging dan darah, sehingga akan mempermudah dalam melakukan atraksi komodo yang diinginkan. Terus, kok bisa mengurangi populasi komodo? Kok feeding bisa mempengaruhi populasi komodo? Ya sebenarnya kalau jangka pendek nggak akan ada perubahan sih. Cuma kalau kita feeding komodo ini secara terus-menerus, jangka panjangnya, lambat laun, komodo ini akan menimbulkan perubahan perilaku atau genetik secara alami. Jadi ya komodo nggak hidup seharusnya mereka hidup gitu loh teman-teman. Kita lanjut ya. Lalu apa yang harus kita lakuin untuk meningkatkan ukuran populasi komodo di tahun-tahun yang akan mendatang? Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, pemeliharaan insentif terhadap tetasan sehingga angka peluang hidupnya menjadi tinggi sampai mereka mampu untuk mencari makan sendiri. Dan yang kedua adalah perlindungan dan pengelolaan jenis-jenis satwa yang menjadi mangsa alami komodo, baik dari kemungkinan perbuluan liar maupun pembinaan habitatnya. Terus, hubungan waktu perjumpaan dengan tipe habitat. Nah, di sini sebenarnya kayak tips dan trik juga ya kalau misalkan suatu saat kita ada kesempatan untuk berkunjung ke TNK. Ada peluang perjumpaan di savana dan di hutan gugur. Kalau di savana ini pada pagi hari sebesar 88% dan sore hari sebesar 12%, sementara di hutan gugur pada pagi hari sebanyak 80% dan typo. Maksudnya pada sore hari sebesar 20%. Nah, peluang perjumpaan ini kenapa lebih besar di pagi hari daripada di sore hari? Ini karena pada pagi hari komodo itu melakukan yang namanya aktivitas berjemur atau basking. Jadi sementara ya kalau siang menuju sore, komodo ini akan berada di pohon untuk tidur atau menghindar dari serangan predator. Jadi kalau misalkan kita mau ketemu komodo, itu lebih banyak peluangnya di pagi hari. Ketika mereka sedang berjemur, kita bisa melihat mereka. Dalam pengelolaan ekowisata di Taman Nasional Komodo, wisatawan yang datang ke TNK untuk melihat komodo dapat dilakukan pada pagi hari karena peluang untuk melihat komodo ini lebih tinggi dibandingkan dengan siang maupun sore hari. Ya, ini yang kayak tadi saya bilang. Ini yang gambar di tengah ini merupakan jam-jam 1 menuju jam 2 atau siang hari menuju sore hari, di mana komodo ini akan bersiap-siap untuk istirahat di pohon. Mereka istirahat dan tidurnya kadang di pohon, tapi kalau misalkan untuk malam hari, mereka di dalam lubang yang mereka gali tadi, sedalam 1-3 meter. Upaya peningkatan ukuran populasi komodo ini sangat perlu dilakukan dengan campur tangan pengelola dalam pemeliharaan tetasan, sehingga tingkat kematian komodo rendah dan perlu perlindungan jenis-jenis satwa yang menjadi mangsa alami komodo. Jadi untuk teman-teman semuanya, karena kita adalah generasi penerus, jadi kita harus ngejaga banget ya habitat komodo ini supaya bisa bertahan sampai tahun-tahun yang akan mendatang. Segitu aja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya